Presiden Jokowi membenarkan pesan yang disampaikan Luhut kepada Prabowo yang mengingatkan agar tidak membawa orang toksik ke pemerintahannya. Lantas, apakah Jokowi dan Luhut punya persepsi dan kriteria yang sama soal orang yang dianggap toksik dan berpotensi masuk ke kabinet Prabowo Gibran? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat petang, Mas Toto, Bang Kodari. Selamat Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Mas Toto, kalau Anda ini Ya, bisa dibaca, persepsinya sama nggak sih yang disampaikan oleh Luhut dan juga Jokowi? Ini yang disasar siapa menurut Anda, Mas Toto? ya, sebetulnya kalau kita lihat secara normatif tidak ada yang aneh ya, bahwa kalau bicara toksik ya pasti sebagai indikator ya jangan sampai ada orang toksik dimasukkan menjadi bagian dari kabinet. Tapi kalau memang mau diterka secara empiris kan memang jadi menarik. Orang banyak yang menerka misalnya apakah ini ditujukan misalnya kepada pihak-pihak yang pada saat Pilpres bertarung, lalu kemudian kemungkinan akan diajak seperti PKB dengan Nasdem, apakah itu bisa diartikan toksik atau tidak. Lalu kemudian bisa juga ada yang mengartikan bahwa ini kok seperti ada bentuk cawe-cawe, karena Pak Luhut kita tahu adalah senior dan mantan komandan. Iya, Mas Toto? Oh, kenapa seakan-akan Oke. kemudian, halo, Iya, tadi sempat bisa terputus. terdengar? Silakan lanjutkan. Iya, ada juga yang menganggap tadi seperti Rangkudi bahwa ini kok seperti kayak cawe-cawe dengan keberadaan memang Pak Prabowo adalah mantan bawahannya Pak Luhut dalam konteks menjadi tentara. Kalau saya melihat begini, kita kembalikan saja di atas kertas akan menjadi toksik pertama ketika tadi Bung Habib sudah mengatakan menteri yang diajak tidak sevisi. Nah, dalam konteks ini bisa saja kita kemudian kritisi, misalnya ada partai baru masuk dalam koalisi yang notabene dulu bertanding pada saat Pilpres. Logikanya kan pada saat bertanding itu kan berbeda sudut pandang, berbeda visi misi juga mengenai Indonesia ke depan. Itu yang saya pikir harus ada pendidikan politiknya. Katakanlah ada partai yang dulu bertarung dan kemudian masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, pastikan dulu bagaimana pola pikir mereka, sudut pandang mereka. Misal, dulu mereka tidak setuju mengenai makan gratis. Mereka tidak setuju terhadap tax ratio menjadi 23% dalam 5 tahun. Itu apakah kemudian sudah ada satu kesamaan pandang? Kalau kemudian masih visi misinya berbeda, itu bisa jadi toksik. Oke. Yang kedua, harus diingat juga, toksik itu juga bisa bermakna kalau kemudian seorang presiden membentuk kabinet dengan cara memberikan cek kosong pada partai-partai dalam konteks kompensasi pembentukan koalisi. Kalau itu terjadi, itu juga toksik karena artinya presiden tersandera dalam menggunakan hak prerogatifnya. Jadi saya sih masih melihat dalam konteks ini tinggal bagaimana Pak Prabowo menerjemahkan ini secara positif, Hmm. bahwa ini sekedar masukan, sekedar nasihat, Oke. dengan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi, harus satu visi misi, harus Oke. kemudian juga tidak tersandera. Kalau itu dijalankan, saya pikir ini bisa dilihat sebagai solusi. Oke. Bang Kodari, kalau Anda lihat ini bagaimana? Ini usulan ini atau saran ini serius nggak sih? Bakal didengar oleh Prabowo nggak? Pertama saya penasaran ya, ini kok konsep psikologi ini dibawa-bawa dalam politik. Karena itu saya coba browsing ya, apa sih ciri-ciri orang toksik itu? Heeh. Pertama, bersikap egois, biasanya hanya fokus pada diri sendiri. Oke. Itu satu. Dua, selalu memberi kritik negatif, apapun yang ditampilkan selalu dikritik, pokoknya salah aja. Dua. Kemudian hobi menciptakan drama, maksudnya suka menciptakan konflik kepada orang-orang yang bersama dengan dia. Lalu kemudian suka mengontrol, ya. Pokoknya dia yang punya kendali dan punya kekuasaan, ya. Kemudian membuat stres karena saat berinteraksi ya tadi negatif, kemudian membawa pengaruh buruk. Itu. Nah, jadi Oke. kriteria itu silahkan diterapkan, dipakai untuk membaca kira-kira siapa yang potensial masuk kabinet, lalu kemudian ciri-cirinya memenuhi yang 5 saya sampaikan tadi. Hmm. Tetapi saya kira poinnya adalah kembali kepada apa yang disampaikan oleh Kompas TV tadi, bahwa memang jangan bawa orang kepada suasana yang negatif dan membawa pengaruh buruk. Jadi sebetulnya kan jangan membawa orang yang negatif atau jangan membawa kelompok yang negatif ke dalam kabinet. Tetapi supaya menarik mungkin Pak Luhut menggunakan istilah toksik. Jadi toksik itu kalau bahasa sehari-harinya barangkali negatif, Jadi membawa. belum ada gambaran kalau bagi Anda siapa yang disasar ini, Bang Kodari?
Saya melihatnya ada dua ya yang menjadi sasaran. Pertama, memang orang-orang yang dinilai sudah memenuhi kriteria yang 5 tadi, egois, selalu mengkritik, penuh drama, suka mengendalikan, lalu membuat stres. Itu saya kira Pak Luhut mengatakan pada Pak Prabowo, kalau di kepala Anda ada orang yang memenuhi kriteria yang 5 itu langsung jangan ditolak aja, jangan masuk ke dalam kabinet. Oke. Yang kedua, orang-orang yang mungkin seperti kata Mas Toto tadi, berada di seberang, katakanlah tidak menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju yang mengusung Pak Prabowo, tetapi kemudian secara kriteria itu masih bisa diterima, tetapi diingatkan dari sekarang bahwa kalau Anda sudah masuk ke dalam, Anda jangan mengganggu suasana yang sudah ada di dalam, begitu. Oke. Mengganggu itu dari aspek apa? Pertama tentu saja dari pemikiran. Kalau istilahnya Bang Habib tadi adalah visi, kemudian dari kepribadian. Jangan sampai udah masuk lalu ke sana anti, ke situ anti, ke situ anti. Oke. Akhirnya kan nggak bisa kerjasama. Itu yang saya kira diingatkan oleh Pak Luhut. Lalu sebenarnya apa pesan yang disampaikan? Apa kepentingan Jokowi dan juga Luhut menyampaikan soal toksik ini ke publik? Kita akan bahas nanti usai jeda, Mas Toto dan Bung Kodari. Tetap bersama kami, pemirsa Kompas TV.